Diakah perempuan simpanan suamiku? Ini kisahku. Aku terisak, hati ini berkeping dan dada sesak. Dengan tangan gemetar, aku keluarkan sebuah gaun merah terang dari dalam laci. Meja kerja Mas Romi. Milik siapa? Model baju bagian atas terlampau terbuka. Khas perempuan penggoda. Sejujurnya, hati kecil ingin menghempas curiga. Namun, bukti nyata di depan mata seolah memainkan logika. Terlebih, ini bukan kali pertama ku dapati hal serupa. Nes, kamu ngapain di situ? Buru-buru kuska pipi yang basah dengan ujung kaos, saat tiba-tiba sosok Mas Romi menyembul di ambang pintu. Yuk, hari ini ada janji sama dokter kandungan, kan? Lelaki jangkung itu tersenyum lembut. Senyum yang sejak 8 tahun lalu selalu berhasil membuatku terhanyut. Suamiku itu selalu saja bisa berpura-pura. Padahal, kedua tangannya sedang menggenggam bara. Apa Mas masih cinta padaku? Ragu pertanyaan bodoh itu justru keluar meski lidah terasa keluh. Tentu sayang, apapun yang terjadi padamu, Mas nggak bakal berpaling. Sampai kamu sendiri yang nyuruh Mas pergi. Kuraup oksigen sebanyak mungkin, lalu mengembuskannya perlahan. Ya, aku ingat saat ikrar itu terucap. Terus ini milik siapa, Mas? Mas Romi terbelalak saat kusodori gaun merah di hadapan. Bibir lelaki berambut ikal itu bergerak-gerak, tetapi tak kunjung melontarkan sebuah jawaban. Napa diam, Mas? Jawab! Aku tersulut emosi, tak sadar suara mulai meninggi. Lalu Mbak Yul, pembantu kami, tergopoh-gopoh datang. Katanya, karena tak sengaja mendengar keributan. Maaf Nyonya, itu punya saya. Pantesan saya cari nggak ada. Mungkin terjatuh waktu mau saya bawa ke mesin cuci. Ucapan wanita usia 30-an itu tak membuat amarahku reda. Justru semakin banyak pertanyaan meronta di kepala. Iya, sayang. Kemarin, Mas nemuin itu di dekat dapur. Mas kira itu punya kamu. Makanya Mas simpan, saut Mas Romi dengan senyum terpaksa. Aku menghela napas dalam, berusaha mengabaikan detak jantung yang berdentam-dentam kurang ajar. Paling tidak, untuk saat ini bibirku mampu tetap bungkam agar tak terlontar umpatan kasar. Apa mereka bercanda? Gaun itu jelas-jelas berukuran medium, sama seperti ukuran baju-bajuku. Yang mana mungkin muat di tubuh bongsor Mbak Yul. Malas berdebat, aku pun kembali ke kamar, beristirahat, cemburu dan kekikian menggerogoti, menggerus kepercayaan pada suami sendiri. Namun sampai sekarang aku masih berpegang pada janji suci kami, mengingat begitu terjal jalan yang dulu dilalui untuk mewujudkan pernikahan ini. Kami saling mencintai hingga berujung kawin lari, tersebab orang tua yang tak kunjung merestui. Jadi mana mungkin aku rela jika hubungan ini berakhir saling melukai. Malu yang tidak bisa tak boleh tersiksa sendiri. Apalagi telah tumbuh janin di perut ini. Meski kini hadir sekelumit ragu tentang adanya cinta sejati yang dulu kami percayai. Awalnya kami baik-baik saja. Pernikahan ini bahagia, meski belum memiliki buah cinta. Hingga 5 bulan lalu, tiba-tiba diri ini terbangun di rumah sakit tanpa sebab yang tak bisa kuingat. Alhamdulillah kamu udah sadar, sayang. Mas, aku kenapa? Tanyaku pada Mas Romi saat itu. Masih terekam jelas dalam ingatan, terakhir kali sedang membaca novel di kamar. Penampilan Mas Romi berantakan. Matanya merah dan tampak kurang tidur. Berkali-kali ia mengusap wajah dengan kasar. Kamu hanya kurang istirahat, sayang. Tolong jaga calon anak kita ya. Mas Romi menatapku dengan binar meredup. Kecerdasan yang terbatas membuat otak ini sukar memahami. Namun aku yakin ada hal lain terjadi. Sejak saat itu kurasakan cinta Mas Romi perlahan pudar. Saat bangun pagi, beberapa kali tak kudapati lelaki berwajah teduh itu di kasur kami. Aku terkejut saat terbangun di lantai ruang depan. Di luar terang ternyata sudah jam 8. Padahal masih lekat dalam ingatan. Aku sedang makan siang sendirian, karena Mas Romi harus keluar kota selama 3 hari ke depan. Ini membuatku pusing. Apa iya aku tertidur selama itu? Akan tetapi baju siapa yang kukenakan ini? Gaun hitam dengan belahan dada rendah bertali. Nyonya? Mbak Yul muncul dari arah dapur, membantuku berdiri. Mbak, siapa yang gantiin bajuku? Mas Romi balik lagi. Wanita berambut sepunggung itu menggaruk-garuk kepala, terlihat berpikir. Sesaya nggak taunya. Aku terdiam, bergelum dengan pikiran sendiri, lalu segera beranjak pergi. Ini aneh. Selama Mas Romi pergi, aku hanya sibuk berselancar di dunia maya. Hampir setiap jam suamiku itu mengirim kabar, meski sekadar menyapa. Namun amarah yang tersisa memaksaku untuk enggan membalas pesannya. Dari dulu kami memang selalu berusaha agar komunikasi tetap terjaga. Terlebih saat ia tak ada. Terlepas dari gaun wanita yang mengganggu pikiran, suamiku itu memang termasuk lelaki perhatian. Itu yang membuat hati ini tetap tertawan. Ku cari headset di laci kamar, berniat mendengarkan lagu terbaru untuk mengurai kusutnya pikiran. Biasanya hal itu cukup manjur dilakukan sembari rebahan, namun benda lain yang kutemukan justru mengaduk-aduk perasaan. 2 lembar bukti pembelian 2 potong pakaian
Gaun pesta, jadi aku terhuyung, seperti dihantam batu segunung. Bukti baru berhasil didapat, tetapi nyatanya jiwaku turut terlumat, nyaris sekarat. Menjelang maghrib, Mas Romi sudah pulang. Tak lupa ia bawakan gamis warna kesukaan sebagai buah tangan. Dek masih marah. Maafin mas, ujarnya saat aku mengubah posisi di kasur, mencipta jarak. Berdiam di kamar seharian, tak juga membuat perasaanku tenang. Aku bangkit saat suara langkah Mas Romi terdengar menjauh, lalu berjinjit menyusulnya menuju dapur. Mbak, apa Sena datang lagi? Suara Mas Romi terdengar lirih dari balik tirai. Siapa Sena? Mendadak, aliran darahku bergejolak. Iya tuan, untunglah nyonya udah baik-baik aja. Saya bingung kalau ditanya-tanya, jawab Mbak Yul berbisik. Mungkin takut kalau aku mendengar. Sena kesini, bagaimana aku tak melihatnya? Agnes nggak boleh tahu mbak, kandungannya lemah. Aku nggak ingin hal buruk terjadi. Nanti setelah anak kami lahir, aku akan bicara sendiri padanya. Tubuhku menegang. Apakah aku dikhianati suami sendiri? Dia udah makan belum? Vitaminnya diminum, kan? Udah tuan. Oh, jadi mereka sekongkol. Siapa Sena? Sampai Mbak Yul mau membelanya? Apa ia simpanan Mas Romi? Brengsek. Inikah balasannya setelah semua yang kulakukan? Cinta kita sejati, Mas. Bersama di dunia atau mati. Dalam keremangan, ku nikmati darah segar yang membasahi kedua telapak tangan. Sesekali, lidah menjulur menjilati sela-sela jari. Di lantai biru tua, seseorang tergeletak tak berdaya. Setelah ku campuri makan malamnya dengan racun serangga, wajah rupawan itu hancur, penuh luka sayatan menganga. Ah, kita memang ditakdirkan seromantis ini, Mas. Jangan khawatir. Setelah ini aku segera menyusul. Jangan, Nyonya. Pekik Mbak Yul meraung-raung saat melihat pisauku teracung. Saya